Tahukah kalian, sebelum kita masuk kepada era modern seperti saat sekarang ini, nenek moyang bangsa Indonesia sudah banyak mengalami proses dalam kehidupannya. Termasuk pada saat nenek moyang tidak mengenal tulisan, masa ini kita kenal dengan sebutan masa praaksara. Jadi, tahukah kalian ada berapa aspek dan pembagian zaman pada masa praaksara ini? Masa praaksara di Indonesia dibagi menjadi dua aspek. Pertama, berdasarkan kemampuan yang dimiliki masyarakat dibagi menjadi masa berburu, mengumpulkan makanan, bercocok tanam, dan perundagian. Kedua, berdasarkan bahan untuk membuat alat atau perkakas dibagi menjadi zaman batu dan zaman logam. Lantas seperti apa sih periode kehidupan masyarakat praaksara itu? Mari kita simak video berikut ini. Pernahkah terbesit dalam pikiran Ananda bagaimana masyarakat praaksara mempertahankan kehidupannya? Manusia praaksara mampu menciptakan pola hunian mereka sendiri dengan cara masih sangat bergantung pada alam, mulai mengembangkan pola kehidupan berburu dan meramu, kemudian berlanjut berkebun ladang hingga menggarap lahan sawah sehingga dapat menghasilkan makanan sendiri. Faktor-faktor alam yang mempengaruhi kehidupan masyarakat praaksara sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim dan kesuburan tanah, serta faktor lingkungan seperti ketersediaan air, adanya tempat untuk berlindung dan ketersediaan sumber makanan, baik berupa flora atau fauna. Bagaimana? Apakah kalian penasaran ingin mengetahui cara perkembangan kehidupan nenek moyang kita di masa praaksara? Kita akan bahas satu persatu dari periode kehidupan manusia praaksara. Pertama, masa berburu dan meramu. Masa berburu dan juga meramu disebut juga dengan food gathering, tak asing lagi dengan kalimat ini? Ya, food gathering adalah mengumpulkan makanan, mengumpulkan dan menyeleksi makanan karena belum dapat mengusahakan jenis tanaman untuk dijadikan bahan makanan. Dengan hidup yang masih berpindah-pindah, nomaden. Untuk masa ini terdapat dua fase, yaitu masa berburu tingkat awal dan masa berburu tingkat akhir. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, fase berburu dan meramu tingkat awal. Berburu dan meramu tingkat awal memiliki lingkungan sekitar manusia purba yang masih liar, keadaan bumi pun masih belum stabil seperti sekarang. Manusia purba yang hidup pada masa ini adalah dari jenis Pithecanthropus dan Homo wajakensis. Mereka tinggal dalam kelompok kecil sekitar 10-15 orang. Ketika makanan mulai menipis, mereka berpindah tempat ke tempat lain. Perkakas yang dipakai terbuat dari batu yang masih utuh belum diproses, oleh sebab itu belum bisa digunakan untuk bercocok tanam. Sistem kepercayaan mereka muncul ketika setiap ada pemimpin yang meninggal, roh atau jiwanya akan sangat dihormati dan dipuja-puja. Kedua, masa berburu tingkat lanjut. Kehidupan pada masa ini sedikit lebih maju daripada masa sebelumnya. Mereka tinggal di dekat pantai untuk mencari makanan di laut, sudah mengenal bercocok tanam. Tapi, dalam tingkat yang sederhana berpindah-pindah sesuai dengan keadaan kesuburan tanah. Mereka hidup berkelompok di dalam gua, sebagai masa peralihan dalam kehidupan manusia praaksara, yaitu peralihan dari food gathering menuju food producing. Di dalam goa terdapat cap tangan berwarna merah di dinding-dinding yang merupakan simbol kekuatan dan pelindung dari roh jahat. Selain lukisan juga ada peristiwa-peristiwa penguburan dengan bukti seperti di Goa Lawa, Sampung. Periode kehidupan manusia praaksara selanjutnya adalah masa bercocok tanam. Pada masa ini sudah terdapat tanda-tanda hidup menetap di suatu perkampungan, populasi makin meningkat. Selain berladang, mereka juga sudah bisa berternak. Peningkatan dalam kemampuan membuat alat, kapak lonjong, kapak persegi yang terbuat dari batu yang telah diasah. Sudah mengenal sistem perdagangan dengan cara barter. Pada masa bercocok tanam ini, tradisi yang mencolok adalah tradisi penguburan. Jika yang meninggal adalah orang terpandang, maka nantinya akan diletakkan di suatu tempat seperti peti, sarkofagus, bilik batu. Sistem kepercayaan, animisme tahap kelanjutan dari kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Mereka mulai memahami sebab-sebab gejala alam yang terjadi. Setelah mengetahui fenomena sebab gejala alam yang terjadi, mereka kemudian mencari pemecahan masalah atas fenomena tersebut. Periode kehidupan masyarakat praaksara yang terakhir adalah masa perundagian. Dikenal dengan sebutan undagi, seseorang yang memiliki keterampilan atau ahli dalam melakukan pekerjaan tertentu. Masa ini ditandai dengan adanya keterampilan untuk membuat alat-alat dari bahan perunggu yang digunakan sebagai peralatan bertani, peralatan upacara, dan peralatan berburu. Sistem pertanian pada masa ini melalui kegiatan pengolahan tanah irigasi dan pemupukan. Setelah mengetahui bagaimana corak hidup dari masyarakat praaksara mulai dari awal kehidupan hingga mereka bisa menghasilkan kebudayaan sendiri, perlu kita ketahui bahwa walaupun mereka belum mengenal tulisan,
manusia praaksara sudah dapat menghasilkan kebudayaan dan juga teknologi. Sekarang, kita akan bahas kebudayaan yang ditinggalkan oleh masyarakat praaksara sekaligus membahas alat-alat apa saja sih yang mereka hasilkan pada masa itu. Simak informasi berikut ini. Berdasarkan hasil kebudayaannya, zaman praaksara diurutkan menjadi zaman batu dan logam. Zaman batu terbagi menjadi zaman batu tua Paleotikum, zaman batu madya Mesolitikum, zaman batu muda Neolitikum, dan zaman batu besar Megalitikum. Pertama, zaman batu tua atau Paleotikum. Pada zaman ini, kebudayaan yang dihasilkan masih sederhana dan kasar. Hasil dari kebudayaan pada zaman ini adalah kebudayaan Pacitan. Sama dengan namanya, ditemukan di dekat aliran sungai Bengawan Solo yang bermuara di pantai Pacitan. Alat yang digunakan adalah kapak genggam atau primbas, berfungsi untuk menusuk binatang, menggali tanah. Selanjutnya ada budaya Ngandong, berada di daerah Ngandong, Ngawi. Buktinya ditemukan alat tulang binatang dan tanduk rusa. Kedua, zaman batu madya atau Mesolitikum, di mana ditandai dengan keberadaan hunian. Corak kehidupan dikenal dengan istilah Jokenmodinger, merupakan sampah dapur yang berasal dari kerang di laut, pantai, dan Abrissous Roche, tempat hunian gua alam dari manusia praaksara. Ketiga, zaman batu muda atau Neolitikum. Kebudayaan yang dihasilkan lebih sempurna dan halus, contohnya, kapak persegi yang digunakan untuk memotong kayu. Kapak lonjong, berbentuk lonjong sudah halus dan diasah serta diberi tangkai, fungsinya sama seperti kapak persegi. Terakhir, zaman Megalitikum atau batu besar. Kebudayaan peninggalan terbuat dari batu besar, seperti menhir, dolmen, sarkofagus, punden berundak, kubur peti batu, dan waruga. Untuk zaman logam, terbagi menjadi dua, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Pertama, zaman perunggu. Zaman perunggu ada kebudayaan seperti nekara perunggu, kapak corong, dan bejana. Kedua, zaman besi dapat dibedakan dengan kebudayaannya seperti mata pisau, mata sabit, mata pedang, serta cangkul. Perwujudan kebudayaan manusia praaksara yang masih bertahan sampai saat ini dapat kita ketahui dari alat tukar dagang atau barter. Untuk mencukupi kebutuhan hidup dan sampai sekarang masih digunakan. Menanam padi di sawah, masa dulu sudah ada kapak corong sebagai alat mengais sawah. Mengatur masyarakat dalam bentuk musyawarah dan mufakat merupakan kebudayaan masyarakat Indonesia. Selanjutnya mengenal astronomi, ilmu astronomi masih digunakan seperti berlayar oleh nelayan dan perkiraan cuaca. Sekarang, apa saja sih manfaat mempelajari kehidupan masa praaksara itu? Pertama, mengetahui asal-usul manusia, penting untuk mengkaji kehidupan prasejarah guna memahami asal-usul manusia yang tinggal di Indonesia. Kedua, menghargai kearifan lokal, membangun dan mengembangkan kebudayaan, serta mengetahui dan mengembangkan cara bercocok tanam, berburu dan hidup di alam liar. Nah, sekarang kita masuk ke peninggalan atau jejak purba di Sumatera Barat. Kebanyakan peninggalan yang ada di sini adalah peninggalan Megalitikum, di antaranya berada di beberapa tempat di Sumatera Barat. Bisa jadi juga ada di daerah tempat tinggal kamu. Seperti Batu Tagak di Jorong Balai Tabuah, Kabupaten Tanah Datar, situs Megalitikum di Maek Negeri Seribu Menhir, dengan keunikan semua menhir yang menghadap ke Gunung Sago, serta menhir batu, ampang gadang, menhir ronah.